Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku, Harian Mula. Nah guys, di video kali ini aku nggak akan make upan ya, nggak akan skincarean, nggak akan masak-masak. Kali ini aku bakal ngebahas suatu jurusan yang aku ambil dari tahun 2017 hingga tahun ini tentunya, dan sekarang aku udah semester 6 kebetulan. Terus kalian tahu gak sih aku ngambil jurusan apa? Coba bisik yang tahu. Aku ngambil jurusan teknologi pangan di Universitas Pasundan. Nah, menurut kalian nih, teknologi pangan tuh apa sih gitu? Soalnya banyak orang yang nanya ke aku gitu ya, kayak kuliah di mana? Terus jurusan apa katanya. Terus pas aku jawab teknologi pangan, oh itu kuliah yang masak-masak itu ya katanya. Terus aku tuh kayak enggak sih, enggak gitu kan. Terus apa? Mereka tuh pada nanya gitu ya. Aku tuh kalau misalkan ngejelasin, bukan enggak mau ngejelasin, cuma karena orang tuh udah. Nah, mungkin beberapa di antara kalian lagi bingung nih nyari-nyari jurusan apa ya gitu untuk pasti melanjutkan pendidikannya gitu. Jadi aku di sini bakal sedikit apa ya? Cuma kasih informasi sih. Aku bukannya so pinter menggurui atau apapun gitu ya. Jadi aku cuma mau kenalin jurusan aku, yaitu teknologi pangan. Nah, teknologi pangan sendiri itu bukan masak-masak, oke? Bukan masak-masak. Aku perjelas lagi, bukan masak-masak. Jadi teknologi pangan itu suatu ilmu yang mempelajari tentang proses bahan pangan dari semenjak pasca panen atau dari semenjak panen gitu ya, sampai menjadi suatu produk. Atau prinsipnya itu yaitu from farm to table gitu. Jadi kita tuh produksinya bukan kayak cuma kita dapat barang yang udah jadi terus dimasak beres gitu, bukan. Jadi teknologi pangan sendiri tuh dari kita pasca panen, kita ngolah si pangan tersebut yang baru beres dipanen tuh gimana gitu. Cara penyimpanannya kah, cara pokoknya cara apa sih namanya? Persiapan bahan pangan tersebut untuk nantinya bakal diolah tuh kita pelajarin dari situ gitu. Nah, aku udah list beberapa info yang bakal aku kasih ke kalian. Yang pertama tuh tadi aku udah kenalin teknologi pangan tuh apa. Nah, yang kedua itu ada apa aja sih yang dipelajarin di kampus aku gitu, di jurusan ini gitu ya. Jadi yang dipelajarin di kampus aku tuh yang pertama itu ada teknologi pasca panen. Terus ini cuma beberapanya ya gitu. Jadi aku nggak sebutin semua semua mata kuliah yang aku pelajarin gitu. Terus yang kedua tuh ada teknologi pengolahan pangan, itu ada teknologi pengolahan pangan nabati, pengolahan pangan hewani gitu. Nah, di jurusan aku juga itu tuh ada mata kuliah yang namanya uji indrawi. Uji indrawi itu uji yang membutuhkan peralatan, yaitu indera kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya juga ada analisis pangan, ada evaluasi nilai gizi. Terus yang paling beda nih di kita itu mempelajari tentang mesinnya, yaitu ada mata kuliah tentang mesin peralatan industri pangan gitu. Nah, di jurusan aku juga itu ada beberapa praktikum gitu ya. Praktikum yang kita jalanin dari semester 1 sampai semester 6. Tapi ada jeda di semester berapa sih, lupa. Oh, semester 4. Semester 4 itu free, gak ada praktikum gitu. Jadi untuk praktikum di semester 1 itu ada satu, yaitu ada kimia dasar. Nah, untuk materi. Untuk apa sih namanya? Semester 2 itu ada praktikum teknologi pasca panen. Terus ada praktikum yang keduanya itu ada praktikum kimia analitik.
Nah, untuk semester 3 itu ada mikrobiologi pangan sama ada biokimia pangan. Kalau untuk semester 5 itu ada praktikum mesin peralatan industri pangan dan analisis pangan gitu. Jadi untuk sampai semester 5 gitu ya, udah lancar, udah aku beresin dan udah selesai gitu ya, aku udah beres sampai semester itu. Dan selanjutnya itu ada praktikum di semester 6, yaitu praktikum terakhir adalah praktikum uji indrawi dan teknologi pengolahan pangan. Tapi baru berjalan beberapa pertemuan gitu ya, lupa berapa pertemuan, tapi keburu ada ya virus ini gitu ya, keburu ada virus ini dan kita diliburkan gitu. Terus kalau misalkan untuk kuliah, kalian juga mungkin udah tahu gitu ya, kuliah di rumah. Tapi untuk praktikum sepertinya tidak memungkinkan gitu untuk adanya praktikum dari rumah gitu kan. Jadi untuk praktikum sendiri itu ditunda dulu sampai waktu yang belum bisa ditentukan gitu. Nah, selanjutnya itu aku bakal bahas bedanya teknologi pangan di universitas yang aku di Universitas Pasundan dan universitas lain itu, yaitu kalau teknologi pangan di aku itu di bawah naungan Fakultas Teknik gitu. Jadi aku nih anak teknik guys gitu. Nah kalau misalkan di kampus lain tuh rata-rata bernaungnya tuh ke apa sih? Ke Fakultas Pertanian gitu. Setahu aku. Nah untuk selanjutnya itu aku bakal ngebahas pengalaman selama aku kuliah dan merantau. Nah kebetulan aku tuh termasuknya merantau ya guys, soalnya rumah aku tuh di daerah Banten gitu. Nah otomatis berarti aku di sana harus ngekos dong ya, harus ngekos, terus harus bisa penyesuaian gitu. Kalau misalkan untuk penyesuaian ini gitu ya, penyesuaian suhu atau penyesuaian udara, aku tuh udah termasuknya yang biasa sih, soalnya rumahnya kakek aku gitu ya, bapaknya bapak gitu, itu tuh di daerah dingin gitu. Jadi aku udah terbiasa dengan udara di Bandung gitu. Kalau misalkan untuk yang lainnya sih aku udah cocok alhamdulillah di pertama kali tinggal di sana gitu ya. Kalau misalkan untuk tinggal sendiri di kosan, karena aku emang dari dulu kayak pengen banget ya gitu tinggal sendirian gitu di kosan, ngekos gitu. Gimana sih rasanya gitu. Ya ada nggak enaknya juga sih. Kalau misalkan menurut aku ya, enaknya ngekos tuh kayak ya lu bisa ngebo seharian gitu tanpa ada yang ganggu. Kayak kalian tuh mau diem seharian di kosan, mau bersemedi, mau ngapain di kosan, mau jungkir balik, bisa gitu, bisa tanpa ada yang kayak pan sih ini bantuin inilah bantuin itulah gitu kan, atau apapun yang mengganggu ketenangan kalian gitu ya. Tapi gak enaknya itu adalah terutama nih ya kalau misalkan kalian yang ngekosnya sendiri gitu, itu kesepian banget. Apalagi kalau misalkan habis dari rumah nih, misalkan aku habis pulang ke rumah terus balik lagi ke kosan, kan kalau misalkan di rumah ada bapak, ada AA, ada teteh gitu kan, itu tuh ngerasanya ya rame. Pas balik ke kosan kayak krik 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 gitu kan, langsung tuh kadang nangis gitu kan. Apalagi waktu pas almarhumah mama aku masih ada tuh, kan aku suka dibawain makanan ya, kalau misalkan baru pulang. Itu tuh sampai aku tuh pengen makan itu selama sebulan gitu kalau bisa. Tahu ternyata enggak. Paling makanan cuma bertahan 2 hari karena masakan basah gitu kan ya. Jadi nggak bertahan lama gitu. Nah, kalau misalkan untuk penyesuaian di kampus sendiri kan biasanya tuh kita butuh apa sih, nyari teman gitu ya, pencarian teman untuk diajak
apa ya, berdiskusi dan segala macamnya lah gitu ya. Pokoknya kita tuh pertama butuh teman sekali. Kebetulan aku tuh ke Bandung itu gak sendiri gitu. Pertama aku di sana ada bibi aku, jadi awal-awal tuh kemana-mana diantar sama bibi aku. Yang kedua itu ada sahabat aku dari TK, SD, SMP, SMA, bayangin bareng terus. Dan kuliah pun gak nyangka guys, sama bareng lagi kita. Itu tuh awalnya tuh apa sih, kita tuh beda beda kampus dan beda jurusan gitu ya. Dia mau di kampus A dan aku mau di kampus B, karena emang pilihan kita bukan di kampus yang sekarang gitu ya, ya tau lah gitu kali ya. Setelah itu kita ditolak dengan kampus yang kita mau di awal itu gitu kan. Jadi kita memutuskan untuk di kampus yang sekarang gitu. Tapi awalnya tuh nggak tahu kalau misalkan dia mau di kampus yang sama juga. Terus pas tahu di kampus yang sama, jurusannya juga sama dong, ya ampun. Mas aku tuh kayak mikir, ya elah dunia gue, lo lagi gitu kan. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Jadi plusnya itu aku jadi nggak usah langsung so kenal so dekat gitu sama yang lain. Jadi untuk awal-awal kuliah tuh sebenarnya aku udah punya temen selain yang sahabat aku ini. Aku udah punya temen karena apa ya, kan aku tuh anaknya so kenal so dekat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang udah chat duluan dari grup gitu, misalkan grup angkatan, nah aku tuh langsung ajak ngobrol gitu besoknya, kalau jadi langsung berteman lah gitu ya. Nanti di next video atau di beberapa video yang akan aku bikin, nanti aku bakal kenalin teman-teman aku gitu ya, teman-teman aku yang menemani hari-hariku, menemani hari kabutku, dan yang mewarnai hidupku lah ya. Giling. Pokoknya manusia-manusia ini adalah manusia laknat yang aku sayang tentunya gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau nanya-nanya lagi nih, mau nanya-nanya tentang jurusan aku atau mau ingin memperdalam gitu ya, kalian nih bisa langsung aja DM di Instagram aku di sini. Nanti aku bakal taruh nih di sini ya. Aku bakal taruh. Kalian bisa DM dan kalian bisa tanya-tanya langsung ke aku gitu. Mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf kalau misalkan videonya kurang bermanfaat atau hanya hanya ngomong apa sih, kayak cuma dikit doang selintas gitu. Jadi kesimpulan yang aku ambil dari pembahasan aku tadi yaitu teknologi pangan tuh bukan masak-masak. Oke? Teknologi pangan itu, coba tadi apa yang udah aku jelasin, coba tolong sebutin lagi. Nanti aku juga bakal taruh di sini nih penjelasannya. Aku bakal taruh lagi review-review yang tadi aku udah sebutin gitu ya. Sama nanti aku juga bakal tampilin beberapa mata kuliah yang aku pelajarin di kampus gitu. Terus apalagi ya, mungkin udah kali ya, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dengan kalian subscribe dan like channel ini, berarti kalian ngedukung channel ini untuk terus berkembang dan memberikan informasi untuk kalian. See you on my next video. Bye bye.